Wahyu pasal 12 ayat 8. Dan dia tidak cukup kuat. Tempat bagi dia tidak juga ditemui lagi di surga. Pada suatu titik di dalam peperangan di surga, iblis dan malaikat-malaikat yang memihak padanya, mereka terpukul dan tidak lagi mereka punya tempat. Di dalam peperangan masa itu, mereka perlu suatu tempat untuk berkumpul dan istirahat sedikit. Dan tidak ada tempat seperti itu. Mereka terpukul kalah di dalam peperangan itu di surga. Ayat 9. Dan dilemparkanlah naga besar itu, ular tua yang disebut iblis dan Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bumi, dan malaikat-malaikatnya beserta dia dilemparkan. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14 juga menceritakan jatuhnya malaikat dari surga. Juga lihat Injil Lukas pasal 10 ayat 18. Mungkin di sini kita melihat apa yang rupanya menjadi 3 tahap dalam kehidupan iblis. Tahap pertama dia Lucifer, bintang yang cemerlang, tetapi dia berontak, serta sebagian dari malaikat kudus berontak, dan mereka tidak lagi diam di surga, mereka dilemparkan dari surga sesuai Yesaya pasal 14 dan Lukas pasal 10. Itu tahap pertama, iblis sebagai Lucifer tinggal di surga. Tahap kedua, dibuang dari surga, tetapi menurut Ayub pasal 1 dan Ayub pasal 2 dan banyak ayat, iblis masih boleh masuk ke surga mendakwa kita. Itu tahap kedua di tahap kita masa ini. Tahap ketiga diceritakan di dalam ayat ini, ayat pasal 12 ayat 8, iblis dilemparkan dari surga dengan arti dia tidak boleh masuk lagi. Dia tidak boleh menghadap Allah di takhta, dia dilemparkan secara permanen, tidak boleh masuk lagi sama sekali. Itu 3 tahap di dalam keadaan malaikat yang semula disebut Lucifer, kemudian menjadi iblis. Kata iblis dalam bahasa Yunani diabolos, ini berarti pemfitnah atau pendakwa. Kata Satan itu memang suatu kata Ibrani, Satan, dan di dalam Yunani diover menjadi Satanas. Ini juga berarti pendakwa. Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang besar di surga berkata, sekarang jadilah kemenangan dan kuasa dan kerajaan Allah kita dan kuasa Kristusnya, karena telah dilemparkan pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka di hadapan Allah kita siang dan malam. Ya, jadi pada tahap yang diceritakan di sini, iblis tidak boleh mendakwa lagi. Saya menerjemahkan sekarang jadilah kemenangan. Kata soteria dipakai 3 kali di dalam kitab Wahyu. Dan kata ini sering berarti keselamatan, peluputan. Tetapi boleh juga, kadang juga berarti kemenangan. Di dalam kitab Wahyu, Allah tidak perlu keselamatan, tetapi Allah meraih kemenangan di sini. Jadi lebih baik soteria di sini dan di 3 kali yang kata ini dipakai di kitab Wahyu, lebih baik diterjemahkan kemenangan. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke maut. Wah, ini suatu catatan yang sangat penting
bagi kita di dalam kitab Wahyu. Siapa ini mereka yang mengalahkan? Ya, hamba Tuhan dan orang percaya. Dan siapa yang dikalahkan? Iblis. Iblis. Jadi perhatikanlah, di ayat yang sebelumnya, iblis dikalahkan di surga. Kita tidak terlibat dalam peperangan itu. Kita tidak tahu mereka pakai pedang semacam apa di sana. Kita tidak tahu. Itu bukan urusan kita. Kita tidak terjun ke situ. Kita tidak terjun ke surga. Tetapi di tahap yang diceritakan di sini, kita boleh berperanan. Ada kemenangan, ada iblis dikalahkan di surga nanti. Tetapi ada juga dia boleh dikalahkan di bumi. Dan kesejaran antara kemenangan Allah dan malaikat di surga dan kemenangan yang boleh kita raih di sini sangat indah dan sangat penting. Kita boleh terlibat dalam kemenangan yang semacam ini yang diceritakan di dalam ayat 11. Bagaimana boleh mengalahkan iblis sesuai ayat 12 ini? Satu, oleh darah anak domba. Darah anak domba ini menceritakan Injil. Jika kita mau mengalahkan iblis, kita harus percaya kepada anak domba Allah. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa dia secara kiasan adalah domba. Anak domba Allah yang disembelih. Ya, tetapi disalibkan sebagai pengganti bagi kita. Sehingga percaya kepada dia, dosa kita dihapus. Kita diampuni. Ya, itu yang pertama diceritakan di sini. Dan mereka yang menang, mengalahkan iblis, memang percaya kepada dia sebagai juru selamat. Oleh darah anak domba. Kedua, ditulis oleh perkataan kesaksian mereka. Oleh perkataan kesaksian mereka. Logos dan marturia dipakai bersama-sama di sini juga. Dan ini berarti mereka memberitakan firman Allah Logos dan Injil, kesaksian anak domba itu. Mereka memberitakan firman Allah. Mereka menginjili dan memberitakan firman Allah. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Beritakan firman Allah, Injil. Tetapi ada unsur yang ketiga juga di sini. Dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke maut. Mereka setia sampai mati, ya, jemaat Smyrna. Mereka seperti Tuhan Yesus sendiri yang setia, yang tunduk kepada kehendak Allah bahkan sampai disalibkan sesuai Filipi pasal 2. Dengan tiga unsur ini, percaya Injil, beritakan Injil, dan beritakan Injil tidak takut dibunuh. Dengan tiga unsur ini, mereka menang atas iblis. Kita juga boleh, padahal lain masa, lain zaman, tapi kita juga boleh di sini. Kata mengalahkan di sini adalah kata kita nikao. Kita sudah melihat kata ini beberapa kali di dalam pasal 2 dan pasal 3. Kepada mereka yang menang akan kuberikan, misalnya, duduk di atas takhtaku. Menang 7 kali di pasal 2 dan pasal 3. Tuhan Yesus juga menang di pasal 5. Dia menang di kayu salib. Iblis juga menang dengan membunuh. Kita boleh menang dengan memberitakan Injil dan firman Allah sampai dibunuh. Itu kemenangan? Dibunuh? Mana kemenangan? Mereka dibunuh. Ya, mata berkata mereka dikalahkan. Tetapi firman Allah berkata mereka menang atas iblis. Harus ada iman untuk menerima kemenangan yang semacam ini. Mereka di Laodikia tertawa. Mereka di Sardis juga tidak paham. Tapi mereka di Smyrna dan mereka di Philadelphia, mereka memahami ini. Setia sampai mati.
dan kepadanya Tuhan memberi mahkota kehidupan. Di kitab Wahyu kita melihat dua macam kemenangan. Kemenangan dibunuh untuk Kristus dan firman-Nya. Kemenangan membunuh, seperti iblis menang dan membunuh. Dua macam. Satu kata, nikao, dipakai dengan dua pola kemenangan di kitab Wahyu. Kita mau ikut pola yang mana? Dan pola kemenangan yang diceritakan di dalam ayat ini juga dilihat di dalam kehidupan, pelayanan, dan kematian, dan kebangkitan, dua saksi di dalam pasal 11 tadi. Dengan demikian, oleh karena kemenangan itu tadi, ya, ada ayat 12. Ayat 12 berkata, oleh karena itu, bersukacitalah, hai surga dan mereka yang diam di dalamnya. Celakalah bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dengan geram yang besar. Ia tahu bahwa ia mempunyai hanya sedikit waktu. Di sini kita melihat suatu kiasan, surga dianggap seperti pribadi yang boleh bersukacita. Ya, ini kiasan yang namanya antropomorfisme. Antropomorfisme berarti, misalnya di sini surga dianggap antropos, manusia. Surga boleh bersukacita dan dikasih perintah bersukacita, tapi berdukacitalah bumi karena iblis turun ke bumi pada saat yang diceritakan di dalam ayat-ayat ini. Susah, sebentar lagi susah di bumi. Kata surga di sini, ya, kata surga dalam bahasa Ibrani adalah Shamaim. Shamaim itu bentuk jamak, selalu jamak di dalam seluruh perjanjian lama. Uranos, yaitu kata surga di dalam bahasa Yunani, Uranos boleh jamak, boleh tunggal, tetapi di kitab Wahyu, Uranos selalu tunggal, Uranos, kecuali di ayat ini, Uranos memakai kata yang bentuknya jamak. Menurut apa yang diceritakan di dalam ayat ini, surga tidak akan diinjak lagi oleh kaki yang kotor dari iblis. Surga tidak dicemarkan lagi dengan kehadiran iblis. Surga bersukacita. Tetapi bumi susah. Dia turun ke bumi dengan geram. Dia tahu bahwa waktunya hanya sedikit. Apakah dia sudah membaca kitab Wahyu? Dan dia paham bahwa dia hanya punya mungkin 42 bulan lagi? Kita tidak tahu rinciannya. Tetapi iblis turun, dilemparkan ke bumi dengan geram, marah, karena waktunya terbatas. Dengan demikian, peperangan di surga selesai, dan ayat yang berikut, pasal 12 ayat 13-17, kembali menceritakan peperangan di bumi. Dan di dalam pelajaran yang berikut, kita akan melihat peperangan itu.